Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya barang-barang yang kita butuhin itu bisa sampai ke seluruh pelosok Indonesia? Nah, hari ini kita bakal bongkar rencana super besar di balik layar yang lagi ngubah total cara kerja pelabuhan dan logistik di negara kita. Yuk, kita lihat gimana Pelindo berusaha menyatukan Nusantara satu persatu kontainer. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi aneh banget. Bayangin deh, sebuah kontainer kosong. Harusnya kan mindahin kotak besi kosong dari satu pulau ke pulau lain itu murah ya. Tapi faktanya, di Indonesia biayanya bisa mahal banget. Kok bisa? Nah, ini dia nih misteri utama yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Untuk jawab pertanyaan tadi, kita harus gali lebih dalam lagi ke akar masalahnya. Semuanya ini berawal dari sesuatu yang disebut masalah kontainer kosong. Ini tuh tantangan yang unik banget, terutama buat negara kepulauan kayak Indonesia. Coba deh lihat data ini. Ini benar-benar nunjukin ketimpangan yang luar biasa. Kapal-kapal itu datang ke Sumatera, Kalimantan, sampai Papua dengan muatan hampir penuh. Isinya barang-barang dari Jawa. Tapi pas balik ke Jawa, kontainernya banyak yang kosong melompong. Sebaliknya, Jawa justru terus-terusan ngirim barang keluar. Ini tuh udah kayak jalan tol satu arah yang biayanya mahal banget. Terus efeknya apa dong? Gini deh analoginya. Bayangin kamu pesen taksi online buat pergi ke suatu tempat. Tapi kamu juga disuruh bayar ongkos taksinya buat balik lagi ke pangkalan. Padahal taksinya kosong. Kan aneh. Nah, itulah yang terjadi. Perusahaan pelayaran akhirnya ngebebanin biaya kapal yang balik kosong itu ke harga pengiriman. Dan ya, inilah salah satu biang kerok kenapa ongkos kirim di Indonesia jadi mahal. Nah, ngelihat masalah segede ini, pemerintah nggak tinggal diem dong. Mereka ngambil satu langkah yang gede banget dan berani. Yuk kita lihat solusi raksasa yang mereka siapkan. Slide ini nunjukin momen bersejarah buat dunia maritim kita. Coba bayangin, dulu itu ada 4 kerajaan Pelindo yang ngurusin wilayahnya masing-masing. Pelindo I, 2, 3, dan 4. Seringnya mereka jalan sendiri-sendiri, standarnya beda-beda. Terus, boom! Oktober 2021, semuanya dilebur jadi satu. Ini bukan cuma ganti logo ya, ini tuh ngerombak total cara kerja semua pelabuhan di seluruh negeri. Nah, perbandingan ini ngejelasin semuanya nih. Di kiri, kita lihat kepingan puzzle yang acak-acakan. Masing-masing perusahaan fokus sama daerahnya doang. Nah, tujuannya adalah gambar yang di kanan. Satu sistem utuh yang nyambung semua. Investasi nggak lagi mencar-mencar, tapi difokuskan buat bangun jaringan nasional yang solid. Jadi, gimana caranya Pelindo yang baru ini bakal ngewujudin itu semua? Mereka punya 6 strategi andalan. Yuk, kita bedah rencana intinya. Oke, jadi ini dia nih 6 pilar strateginya. Semuanya penting, tapi ada beberapa yang benar-benar jadi game changer-nya. Biar gampang, kita bakal fokus ke beberapa poin kunci yang dampaknya paling besar. Dimulai dari standarisasi dan digitalisasi. Poin pertama, dan mungkin yang paling penting, adalah standarisasi. Maksudnya gimana sih? Gini, mau kamu ngirim barang di Belawan, di Priok, atau di Makassar, pengalamannya harus sama. Proses bongkar muatnya, cara bayarnya, sampai waktu tunggunya semuanya pakai standar yang sama. Ini penting banget buat ngilangin ketidakpastian dan bikin semuanya jadi jauh lebih efisien. Selanjutnya, digitalisasi. Ini bukan cuma soal bikin aplikasi atau website ya, ini soal menciptakan satu otak digital yang nyambungin semua pelabuhan. Tujuannya apa? Transparansi. Semuanya jadi bisa dilacak secara digital. Artinya, ini bisa motong proses manual yang lemot dan, yang penting juga, nutup celah buat kebocoran atau praktek-praktek yang nggak efisien. Oke, itu tadi rencananya di atas kertas. Keren kan? Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran jalan di lapangan? Yuk kita lihat bukti nyatanya. Ini contoh yang sempurna banget buat nunjukin kekuatan merger. Dulu nih, mungkin ada crane di Pelabuhan Belawan yang jarang dipakai. Sementara di Makassar lagi butuh banget. Mau mindahin, itu prosesnya rumit. Soalnya kayak mindahin aset antar perusahaan yang beda. Nah, sekarang karena mereka semua itu satu perusahaan, aset bisa langsung digeser ke tempat yang paling butuh. Kelihatannya simple, tapi dampaknya buat efisiensi itu luar biasa. Dan ini bukan cuma soal alat berat loh. Merger ini juga bikin perpindahan tenaga ahli antar pelabuhan jadi lebih gampang. Praktik-praktik terbaik juga bisa disebarin. Misalnya, pelabuhan super efisien kayak Teluk Lamong di Surabaya sekarang bisa jadi gurunya buat pelabuhan lain. Jadi proses modernisasi di seluruh Indonesia bisa lebih cepat. Tadi kita udah lihat apa yang terjadi sekarang. Tapi gimana dengan visi jangka panjangnya? Yuk kita intip sedikit masa depan pelabuhan kita dan gimana mereka siap-siap buat ngadepin tren global. Salah satu tren paling gede di dunia perkapalan sekarang itu adalah green ports atau pelabuhan hijau. Ini bukan lagi soal pencitraan, tapi udah jadi sebuah tuntutan. Mitra dagang internasional, perusahaan-perusahaan besar, sekarang nuntut rantai pasok yang ramah lingkungan. Jadi Pelindo harus banget bergerak ke arah sini kalau mau tetap kompetitif.
Dan ini bukan wacana doang loh, mereka udah mulai ngerjain. Mulai dari nyiapin colokan listrik raksasa di dermaga, jadi kapal yang sandar nggak perlu nyalain mesin dieselnya terus-terusan. Terus alat-alat berat di pelabuhan pelan-pelan diganti jadi yang elektrik. Sampai masang lampu-lampu hemat energi. Semua langkah ini tujuannya satu, ngurangin jejak karbon industri maritim kita. Jadi, inilah gambaran besarnya. Sebuah jaringan pelabuhan yang bukan cuma efisien, tapi juga pintar, ramah lingkungan, dan nyambung satu sama lain. Dan semua ini ujung-ujungnya kembali ke tujuan awal, biar kita bisa bersaing di panggung dunia, dan yang paling penting, buat memangkas biaya logistik yang mahal yang selama ini jadi beban kita semua. Pada akhirnya, pertanyaannya tetap sama. Apakah satu langkah merger raksasa ini beneran bisa mengurai benang kusut logistik yang udah puluhan tahun ada dan benar-benar menjahit Nusantara jadi satu? Ini adalah pertaruhan yang sangat besar dan cuma waktu yang bisa menjawabnya.